Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain abad. Ayuhat tulab wa tulaba sabahal khair. Kaifa halukum fi hadzal yaum fi hadzal yaum ar-rabi'. Insyaallah mudah-mudahan semuanya masih diberikan sehat, kekuatan iman dan Islam. Pertama, kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh mubarak ini, di hari-hari yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nilai plus, diberikan nilai tambahan ziyadah dari Allah Subhanahu wa taala karena hari-harinya adalah penuh keberkahan di dalam bulan yang mubarak ini insyaallah. Salawat dan salamnya Allah semoga teruntuk seorang laki-laki yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, idola kita, idola seluruh umat Islam, seorang mukmin di dunia ini, dan kita berharap beliaulah nanti yang akan kita temui di akhirat kelak dan kemudian memberikan syafaatnya kepada kita ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang baik ini saya ingin menyampaikan terkait dengan imunitas iman. Hari-hari ini kita senantiasa diminta untuk menjaga imunitas atau kebugaran tubuh kita agar kemudian kita terhindar dari wabah. Karena virus-virus akan mudah masuk dalam diri kita ketika imun kita sedang lemah. Maka banyak tips-tips yang diberikan dari dokter, dari Satgas COVID-19 yang banyak sekali memberikan saran kepada kita agar senantiasa kita fit, bugar, sehat, agar kita kemudian terhindar dari virus ini. Tapi ada satu sisi lain yang di dalam ISC pekanan kita sering disampaikan terkait dengan tawazunitas. Ada 3 hal yang kemudian itu juga harus diberikan nutrisi, imun juga yang cukup. Gitu. Yaitu yang pertama adalah ruhani, jasadi, dan fikri. Insya Allah kalau fikri dan jasadi insya Allah sudah banyak yang diberikan masukan kepada kita. Tapi ini hari ini Ustaz ingin menyampaikan terkait dengan imunitas, terkait dengan ruhani, terkait dengan ruh keimanan kita. Kalau kita tidak makan 3 hari, tidak makan 4 hari, pasti kita akan lemah, lemes, dan bisa jadi kita akan mati. Maka kemudian keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menaiknya iman ini juga harus selalu diberi nutrisi, dipupuk, disiram setiap hari. Ada yang bertanya, bagaimana cara kemudian agar iman ini istiqomah, selalu stabil atau bahkan yazid, bertambah? Maka banyak ulama menyampaikan tips-tipsnya. Salah satunya adalah senantiasa hadir di majelis ilmu dan kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi kita sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan sering hadir di majelis ilmu. Dan yang ketiga, kita sering berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang pertama, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sering sekali harus kita dawamkan, istiqomahkan dalam diri kita. Karena memang korelasi atau hubungan antara keimanan dan amal solih yang di sini berupa zikir pada Allah Subhanahu wa taala ini sangat erat kaitannya. Iman, amal solih. Dengan beramal amal solih itu maka iman akan baik. Dan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis iman kita akan bertambah. Kalau bunga mawar 2 hari, 3 hari bunga-bunga ini harus selalu disiram. Gitu, harus selalu disiram. Maka kalau kita hadir di majelis ilmu atau kemudian kita mendengarkan taujih-taujih dari ulama, dari masyayikh, dari guru-guru kita, misalnya hanya seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu tidak cukup. Jadi kita harus senantiasa mendengarkan taujihat, hadir dalam majelis ilmu. Jangan hanya seminggu sekali. Seminggu sekali mungkin di Islamic Student Club kita. Tapi di luar itu kita boleh dan harus membuka channel-channel YouTube terkait dengan kita untuk disiram terus, diberi siraman-siraman rohani pada diri kita. Tadi seperti bunga-bunga. Minimal kita 2 hari, 3 hari mendengarkan atau hadir dalam sebuah majelis ilmu. Dan yang terakhir adalah kita harus senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang solih.
berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa akan bisa mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita bagus. Kalau kita berkumpul dengan orang yang masak, pasti kita juga akan kenyang gitu. Tapi bagaimana kalau kita berkumpul dengan orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya makanan, kita lapar gitu. Nah, itu orang solih. Orang solih itu adalah orang yang punya banyak nutrisi keimanan. Sebentar-sebentar mengajak kita untuk pada Allah, sebentar-sebentar mengajak kita untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka apakah boleh memilih teman? Boleh. Gitu, sangat boleh. Imam Syafi'i dan imam besar lainnya mengatakan bahwa salah satu untuk kemudian menjaga hati kita berkumpul dengan orang solih gitu. Bolehkah berkumpul dengan orang yang salah? Boleh, tapi bukan menjadi seorang sahabat yang dekat, yang kontinuitas untuk bertemu, berkumpul, ngobrol terus, bukan. Tapi hanya sekedar untuk sapa, menyapa, itu boleh. Tapi yang dijadikan sahabat, yang dijadikan teman akrab, yang dijadikan teman yang untuk bisa curhat, itu betul kita pilih orang-orang yang solih, sahabat-sahabat kita yang solih. Anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala, itu 3 tips yang Ustadz ingin sampaikan pada pagi hari ini agar kemudian iman kita senantiasa naik. Al-iman yazid bi at-ta'ah wa imanu yankus bil maksiat. Maka kemudian kita naikkan iman kita dengan at-ta'at. Ta'at tadi yang pertama adalah kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tilawah, mengerjakan amal-amal fardhu dan amal-amal sunnah. Kemudian kita hadir dalam majelis ilmu, hadir secara langsung atau hadir secara online mendengarkan. Dan yang ketiga, kita berkumpul, berteman dengan orang-orang yang solih. Grup-grup WA banyakkan atau hadiri banyakkan di grup-grup WA orang-orang yang solih, sahabat-sahabat kita yang solih. Jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih ada beberapa pekan ke depan untuk kita memaksimalkan amal solih kita agar keimanan kita semakin baik, semakin meningkat di bulan Ramadan yang mubarak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.